Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali ke mata kuliah algoritma dan pemrograman. Kali ini kita akan membahas materi berkaitan tipe data dan operator. Oke, apa itu tipe data? Jadi, suatu compiler biasanya menyediakan tipe-tipe data yang bisa kita gunakan untuk gitu ya, mendeklarasikan suatu identifier atau pengenal gitu ya. Nah, untuk tipe data dasar yang disediakan di bahasa C itu terdiri dari tipe data bilangan logik, bilangan bulat, bilangan real, dan string. Kita bahas satu persatu untuk bilangan logik atau boolean. Jadi, tipe data yang uh, termasuk ke dalam tipe data logik atau boolean itu adalah suatu nilai yang hanya mengenali dua buah nilai saja ya. Jadi dia terdiri dari nilai true atau false. Biasanya true itu bisa diwakilkan dengan satu dan false itu diwakilkan dengan angka 0. Kenapa demikian? Karena sebenarnya bahasa C itu tidak menyediakan tipe boolean ya. Jadi kita manfaatkan integer untuk merepresentasikan true dan false-nya. Kemudian tipe bilangan integer, apa itu? Jadi tipe bilangan integer itu adalah bilangan yang tidak mengandung pecahan desimal gitu ya. Nah, untuk ranah nilainya itu tak terbatas ya, bergantung pada kompilator yang kita gunakan. Untuk di bahasa C ya, ada beberapa tipe integer, ada short integer dan long integer. Perbedaannya itu jangkauan nilai beserta besarnya memori yang terpakai jika kita mendeklarasikan tipe data tersebut ya. Namun umumnya yang sering digunakan adalah integer. Jadi kapan kita menggunakan integer, kapan menggunakan short dan long, itu kita sesuaikan dengan jangkauan nilai yang akan kita berikan kepada suatu identifier tersebut ya. Selain itu kita juga punya yang bertipe unsigned ya. Bedanya kalau tanpa unsigned itu berarti jangkauan nilainya dimulai dari negatif. Sedangkan kalau yang unsigned itu dimulai dari 0. Artinya dia hanya mencakup bilangan positif saja. Lanjut ke tipe pecahan. Jadi kalau tadi integer tidak mengandung pecahan desimal, ini sebaliknya ya, berarti mengandung pecahan desimal. Jika kita membutuhkan suatu pecahan desimal yang cukup besar ya, maka kita bisa menggunakan perpangkatan 10 dengan notasi E atau eksponensial. Ini beberapa tipe pecahan yang ada di compiler C, ada float, ada double, ada long double, ya. Selanjutnya adalah tipe teks. Untuk tipe teks ini terdiri dari dua ya, karakter dan string. Kalau karakter itu terdiri dari satu karakter khusus ya. Bisa huruf, bisa tanda baca, bisa angka dan karakter lain ya. Kemudian jika suatu karakter itu dinyatakan sebagai karakter null, artinya panjangnya adalah 0, kemudian dia dilambangkan dengan single quotes buka dan tutup. Tipe selanjutnya adalah string. Nah, kalau tadi karakter hanya menyimpan satu karakter saja, kalau string ini terdiri dari kumpulan karakter. Untuk string di bahasa C, itu kita tidak punya tipe khusus ya, tapi kita bisa merepresentasikannya menggunakan karakter yang berupa array, di mana maksimum dari jumlah karakternya adalah 255 karakter. Kalau tadi string kosong, karakter kosong itu direpresentasikan dengan single quotes buka dan tutup. Kalau untuk string kosong itu direpresentasikan dengan string double quotes ya, double quotes buka dan double quotes tutup. Selanjutnya adalah identifier.
Ya, jadi identifier ini kita gunakan untuk mengidentifikasikan ya, baik itu variabel, konstanta, prosedur, fungsi, array, dan lain sebagainya, di mana dia harus bersifat unik ya. Jadi kita tidak boleh memberikan nama yang sama persis untuk lebih dari satu identifier. Untuk membuat suatu identifier ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah harus diawali dengan huruf ya atau karakter garis bawah. Tidak boleh diawali dengan angka maupun simbol lain ya. Tapi untuk karakter selanjutnya diperbolehkan ya, yaitu berupa angka 0 sampai 9, underscore atau garis bawah ataupun dolar ya. Selain dari itu tidak diperbolehkan. Kemudian case sensitive artinya huruf besar dan huruf kecil itu merupakan hal yang berbeda ya. Kemudian underscore itu bisa kita manfaatkan untuk menggantikan spasi karena kita tidak boleh memberikan identifier yang mengandung spasi. Kemudian upayakan bersifat deskriptif ya, artinya misalnya kita mau membuat identifier untuk menampung luas persegi panjang, maka kita beri nama dia luas gitu ya. Kemudian tidak boleh identifier itu merupakan keywords. Jadi keywords itu sendiri adalah kata-kata ya yang sudah disediakan di bahasa C untuk fungsi tertentu. Ya, misalnya for untuk pengulangan, break untuk keluar dari blok program, ya seperti itu. Oke, selanjutnya masuk ke operator. Operator adalah simbol atau tanda yang kita letakkan ya pada operan ya dengan tujuan agar dia menghasilkan sebuah nilai. Untuk operator berdasarkan jumlah operannya itu terdiri dari 3, ada unary, ada binary, ada ternary. Kalau unary berarti operator yang hanya melibatkan satu buah operan, binary adalah operator yang melibatkan 2 operan, sedangkan ternary adalah operator yang melibatkan 3 operan. Nah, berdasarkan fungsinya, operator itu terdiri dari yang pertama, operator aritmatika. Jadi operator aritmatika ini adalah operator yang kita gunakan untuk fungsi-fungsi matematika. Ada tambah, kurang, kali, bagi, dan sisa bagi. Ya, atau modulus. Untuk tambah dengan simbol tambah, kurang, kemudian kali dengan simbol asterik atau bintang, kemudian bagi kita gunakan dengan simbol garis miring, dan modulus atau modulo kita gunakan simbol persen. Selanjutnya adalah operator relasi. Operator relasi ini kita gunakan untuk membandingkan dua buah operan biasanya, dan hasil dari operasi tersebut itu biasanya bernilai boolean, true atau false ya. Di sini ada lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, kemudian sama dengan, dan tidak sama dengan. Untuk lebih besar sama dengan dan lebih kecil sama dengan, kita melekatkan dua buah simbol di sini ya. Lebih besar, kemudian simbol sama dengan, lebih kecil dan simbol sama dengan. Sedangkan untuk sama dengan itu kita berikan dua simbol sama dengan. Kenapa? Karena kalau dia hanya satu simbol sama dengan, itu berarti sebagai assignment atau pemberian nilai secara langsung ya. Sedangkan kalau tidak sama dengan itu disimbolkan dengan tanda seru sama dengan. Oke, selanjutnya adalah operator logika. Jadi operator logika ini kita gunakan untuk mengaitkan dua buah ungkapan kondisi ya. Jadi ada satu operasi apa namanya? Operasi relasi ya, digabungkan dengan operasi relasi lainnya ya, yang mana dia ganti dulu. Dah. Oke, lanjut operator logika. Jadi operator logika adalah operator yang digunakan untuk mengaitkan dua buah ungkapan kondisi
menjadi sebuah kondisi. Jadi, dia mengaitkan ungkapan yang bernilai boolean untuk menghasilkan nilai berupa boolean juga, true atau false. Ada and, ada or, XOR, dan not. Untuk and itu disimbolkan dengan and%, sedangkan or itu disimbolkan dengan vertical bar, dan XOR itu disimbolkan dengan karet, kemudian not disimbolkan dengan tanda seru. Kemudian apa bedanya untuk simbol and dan or yang double and%, single and%, atau double vertical bar dengan single vertical bar? Jadi ketika kita menggunakan double simbol ya, maka itu mensupport short circuit evaluation. Artinya kita cukup mengevaluasi satu ekspresi kondisi saja gitu ya untuk mengetahui hasil dari seluruh ungkapan tersebut. Jadi untuk yang ekspresi kedua tidak kita evaluasi. Nah, namun untuk kondisi tertentu ya dia tetap dievaluasi keduanya. Misal untuk double and%, ketika pernyataan atau ungkapan yang pertama itu bernilai false, maka hasil dari operasi logika tersebut akan bernilai false tanpa mengevaluasi dari pernyataan kedua. Tapi kalau pernyataan pertamanya bernilai true, maka kita harus tetap mengevaluasi keduanya. Sedangkan untuk double vertical bar, ya, ketika pernyataan pertama itu bernilai true, maka hasil dari operasi logika tersebut bernilai true tanpa mengevaluasi pernyataan kedua. Tetapi kalau pernyataan pertamanya bernilai false, maka kita harus tetap mengevaluasi keduanya. Ya, jika kita menggunakan single operator di sini ya, maka kita mengevaluasi keduanya untuk mengetahui hasilnya, ya. Oke, sekian dari materi tipe data operator hari ini. Terus berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.